Renungan Harian 2 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Seorang Texas yang Terkenal yang Mencintai Tuhan. Nats yang diambil Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nama Sam Houston tentu dikenal oleh setiap anak sekolah di Amerika. Samuel Houston tiba di Texas dari Virginia di akhir tahun 1832 dan pada tahun 1835 ia terpilih sebagai mayor jenderal dari pasukan Texas. Ketika badai oposisi negara Meksiko muncul dan mengobarkan perang, ia melumpuhkan Santa Ana dan memperoleh kemerdekaan republik itu. Ia menjadi seorang delegasi pada konvensi tahun 1836 di Texas dan membantu mengamankan pengakuan republik itu oleh Amerika Serikat. Ia terpilih menjadi gubernur Texas pada tahun 1859. Samuel Houston dilahirkan pada tanggal 2 Maret 1793 hari ini. Nampaknya pada masa mudanya ia tidak begitu tertarik dengan hal-hal rohani. Latar belakang pendidikannya terbatas, tetapi jelas bahwa ia memiliki pikiran yang cemerlang. Karena setelah mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat, ia menjadi seorang letnan, pengacara, jaksa wilayah, ajudan jenderal, anggota Kongres, dan gubernur Tennessee. Ia mencapai semua hal tersebut sebelum ia pindah ke Texas. Pertobatan Houston tidak diragukan lagi, terutama adalah karena pengaruh istrinya yang saleh, Maggie Lee. Sebelum pernikahan mereka pada tahun 1840. Ia tidak membuat pengakuan iman di depan umum hingga tahun 1854. Ketika ia bergabung dengan gereja baptis di Independensi dan dibaptis oleh Dr. R.C. Burleson pada tanggal 19 November tahun itu, ia kemudian menjadi seorang anggota jemaat yang rajin hadir dalam kebaktian umum dan kebaktian doa. Ia memimpin dalam kelompok doa umum, dan ketika ia terbaring sekarat di rumahnya di Huntsville, ia menyatakan kepada keluarga dan teman-temannya imannya kepada Juru Selamat. Setelah Texas diakui ke dalam perserikatan, Houston melayani di Senat Amerika Serikat selama 14 tahun. Ia dinobatkan sebagai gubernur Texas pada tanggal 21 Desember 1859. Dan waktu-waktu itu menjadi masa-masa yang paling penuh pengujian dalam kehidupannya, karena terjadi sebuah pergolakan hebat sebelum Perang Saudara. Selama lebih dari satu generasi, kepentingan-kepentingan golongan telah merajalela. Dalam hal kepentingan golongan yang besar yang melanda masyarakat luas pada waktu itu, Texas sama dengan negara-negara bagian lainnya di selatan. Sepanjang tahun 1860, hanya politik yang menjadi bahan pembicaraan. Prediksi-prediksi yang berlebihan yang terlahir dari keinginan yang berkobar-kobar dibuat terhadap hasil perang yang sekarang menjadi tidak terelakkan lagi. Di sana terdapat beberapa orang yang memiliki jiwa pendamai yang sebisa mungkin mencegah bencana itu, jika memungkinkan, tetapi mengemukakan hal itu pada waktu itu adalah sebuah kebodohan. Di antara orang-orang yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan golongan adalah Gubernur Houston. Patriotismenya tidaklah diragukan. Kesetiaan dan pengabdiannya kepada kawasan selatan tidaklah usah dipertanyakan lagi. Mengenai pemahamannya terhadap diskusi-diskusi yang sedang menanti di parlemen, tidak seorang pun yang dapat menyangkalnya, karena ia telah ikut serta dalam diskusi tersebut di dalam senat. Ia lebih dari sekedar meragukan kebaikan dari gerakan pemisahan, bahkan perasaannya lebih menyerupai kekecewaan. Namun Gubernur Sam Houston berada di dalam minoritas karena pada tanggal 23 Februari 1861 orang-orang Texas mengambil suara untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat. Dan karena ia berdiri di atas keyakinannya, ia diberhentikan dari jabatannya. Karena diberhentikan, Houston melepaskan jabatannya dan pensiun ke peternakannya di Huntsville, Texas, tempat ia meninggal pada tanggal 26 Juli 1863. Puji syukur sejarah memiliki cara untuk membenarkan para pahlawan yang telah gugur. Orang-orang Texas hari ini menghormati kenangan Samuel Houston, tetapi orang-orang Kristen bersukacita tentang kesaksian pribadinya di dalam Juru Selamat kita.
Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau, poin pertama. Ketika di situasi politik menjadi kacau, terlebih ketika perbedaan pendapat memuncak, orang Kristen lahir baru adalah orang-orang yang paling menderita. Sebab orang Kristen Alkitabiah akan berada dalam situasi yang sulit. Terlebih ketika ia berada di wilayah yang keyakinan politik bertentangan dengan imannya. Dalam pemilu di Indonesia yang barusan berlalu 14 Februari 2024, orang-orang Kristen terbelah-belah, bahkan dalam satu jemaat ada suasana pihak-pihakan. Banyak orang Kristen tidak bisa dengan tenang dan santun mengargumentasikan alasan pilihannya. Orang Kristen adalah manusia pintar yang selain memiliki akal budi juga ada Roh Kudus, maka seharusnya bisa memberikan alasan pilihannya dengan sikap yang baik. Poin kedua, kebanyakan orang baptis di wilayah selatan Amerika Serikat tahun 1860-an tidak setuju perbudakan. Tetapi apa yang mau dikata? Mereka berada di selatan yang mayoritas penduduknya setuju perbudakan. Bahkan ketika perbedaan semakin tajam sehingga mengantar kepada peperangan yang memakan korban yang sangat banyak, di mana dikatakan bahwa hampir tidak ada keluarga yang tidak ada anggotanya yang menjadi korban perang. Orang Kristen seharusnya menjadi contoh sebagai orang-orang yang bisa menyampaikan pendapat dengan sopan santun dan dapat berargumentasi memakai akal sehat, serta dengan hati yang tulus tanpa dipengaruhi sikap menuduh apalagi memfitnah orang. Poin ketiga, iblis selalu memakai peperangan dan sejenisnya untuk menghentikan penyebaran Injil dan kebenaran. Gubernur Houston pun mengalami konfrontasi ketika menghadapi polemik politik dan imannya. Sejarah biasanya terulang dan situasi yang serupa bisa dialami banyak orang. Di saat itu kita harus punya keyakinan bahwa kita berada di pihak Tuhan. Gubernur Houston bersedia mundur meletakkan jabatan karena tidak setuju dengan mayoritas, tetapi hati nuraninya tentram. Terlebih setelah selesai perang, banyak orang mereview dan menyimpulkan bahwa itu perang yang amat bodoh dan seharusnya tak perlu terjadi. Berarti Gubernur Houston adalah orang yang berada di posisi yang benar. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.